Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Poppy Diandari dengan NIM C1C023068. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi, yang mana dosen pengampu saya Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Langsung saja memasuki materinya. Mulai dari pengertian penyusunan hasil penelitian. Penulisan pembahasan hasil penelitian itu adalah penulisan yang bersifat ilmiah yang berpegang pada ketentuan yang berlaku untuk suatu penulisan ilmiah. Di antaranya, yang penting sekali menjaga konsistensi atau kesesuaian dengan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian yang diangkat. Jangan sampai terjadi pembahasan hasil penelitian itu melantur ke sana kemari, lepas dari judul penelitian dan perumusan masalah penelitian. Penyusunan lapor penelitian memberikan manfaat yang besar sekali, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat penyusunan hasil penelitian. Yang pertama, penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti baca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Selanjutnya, inti dari laporan penelitian ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Secara lengkap, sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampul luar. Yang kedua, lembar pernyataan. Yang ketiga, lembar persetujuan dan pengesahan. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, daftar isi. Yang ketujuh, daftar tabel. Yang kedelapan, daftar gambar. Yang kesembilan, daftar lampiran. Yang kesepuluh, bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan yang terakhir, definisi operasional. Dan yang ke-11 ada bab 2, landasan teori. Yang ke-12, bab 3, metode penelitian. Nah, isinya itu ada pendekatan dan metode penelitian, populasi dan sampel, yang ketiga ada instrumen penelitian, yang keempat ada analisis data, dan juga yang terakhir langkah-langkah penelitian. Selanjutnya yang ke-13, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, simpulan, implikasi, dan saran. Yang ke-15, daftar pustaka. Yang ke-16, lampiran-lampiran. Dan yang terakhir, riwayat hidup penulis. Selanjutnya masuki materi pembahasan. Pengertian pembahasan di sini yaitu setelah hasil penelitian kita sajikan, tugas seorang peneliti berikutnya adalah melakukan pembahasan. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika kesesuaian pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Selanjutnya, ada gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian. Paling tidak memuat hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk keabsahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampel penelitian. Yang ketiga, temuan pada bab hasil dari pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategis atau yang disebut dengan ontologi perlu dijelaskan untuk menjawab why dan how episteme dari temuan.
Selanjutnya, ini ada tujuan pembahasan. Yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, pembahasan untuk menginterpretasi, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya, hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian lainnya, serta pembahasan untuk menyarankan. Selanjutnya, pengertian dari kesimpulan. Nah, ini kita sudah memasuki materi kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Selanjutnya, pengertian saran. Saran atau ada juga yang menyebutnya dengan rekomendasi, berisi pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti berkenan dengan kesimpulan penelitian ini. Secara teknis, beberapa petunjuk yang dapat dipedomani dalam menyusun saran antara lain adalah saran hendaknya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian. Jadi, saran itu merupakan pedoman tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang tersaji dalam perumusan masalah penelitian. Nah, sekian materi saya. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran merupakan rangkaian penting dalam penulisan karya ilmiah yang telah melengkapi satu sama lain. Bagian hasil penelitian berfungsi untuk menyajikan data secara objektif dan sistematis, tanpa interpretasi, sehingga pembaca dapat memahami temuan yang diperoleh peneliti. Selanjutnya, bagian pembahasan bertujuan untuk mengelaborasi dan menginterpretasikan hasil penelitian, mengaitkan dengan teori, serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya pembahasan, peneliti dapat menjelaskan makna dari temuan yang didapat serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Bagian kesimpulan berisi ringkasan dari temuan utama penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Kesimpulan harus dirumuskan secara jelas, padat, dan tidak mengandung data baru. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.